Haleluya. 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 Good night everybody. Puji Tuhan, kita bersyukur malam hari ini. Pertama-tama saya bersyukur diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah pada malam hari ini yang diberikan tema tentang garam dan terang. Haleluya. Jadi sebenarnya temanya ini pertama dikasih generasi terang dan garam. Jadi saya nggak kasih generasinya, tapi saya kasih terang dan garam. Generasi itu artinya multiplikasi, artinya dari figur Yesus kepada rasul-rasul, kepada gembala-gembala, kepada hamba-hamba Tuhan, dan kepada jemaat-jemaat. Artinya keteladanan mereka harus menjadi bagian kita. Nah, firman Allah ini tidak asing bagi kita sebenarnya. Ya. Ini manis tapi tanpa gula. Jadi firman Tuhan berkata bahwa kalau kita nanti menjadi garam dan terang. Coba kita lihat next. Ya ini. Jadi firman Tuhan berkata bahwa kamu adalah garam dan terang. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Puji Tuhan, firman Allah berkata bahwa kita ini adalah garam dan terang. Amin. Kalau bahasa Yunani berkata bahwa bukan kamu, tapi kalian. Jadi dia berkata bahwa kalian adalah garam dunia. Kalau bahasa aslinya. Jadi kita sebagai pemuda seharusnya kita harus menjadi garam di dalam hidup ini. Haleluya, jangan hanya menjadi garam di tempat ini. Tapi yang Yesus katakan, bagaimana kita keluar harus yang figur Tuhan Yesus, multiplikasi itu harus menjadi bagian kita sehingga kita keluar membawa garam dan terang itu. Amin. Nah, kalau di dalam perjanjian lama, garam ini sudah dipakai sebelumnya. Kalau bahasa aslinya, bahasa Ibrani dia pakai kata melah. Jadi melah ini artinya apa? Dia memakai untuk bisa menggarami korban untuk persembahan. Tetapi sebaliknya juga dia memakai untuk kehidupan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari. Nah, di dalam perjanjian baru nanti kita lihat bahwa bukan melah tapi dia pakai halas. Karena dia pakai kata bahasa Yunani. Kalau perjanjian lama itu bahasa Ibrani. Haleluya. Siapakah di antara kita di sini yang tidak pernah mengenal garam? Ada? Nah, haleluya. Jadi setiap kita pernah merasakan garam ini. Tapi kenapa Tuhan Yesus katakan you adalah garam dan you adalah terang? Itu artinya ada satu tujuan Tuhan, ada alasan Tuhan kenapa Tuhan katakan you adalah garam dan terang. Ada dua. Yang pertama, karena garam itu dapat dilarutkan. Seharusnya kita sebagai pemuda harus dapat dilarutkan di dalam hadirat Tuhan. Amin. Jadi hal yang pertama, kenapa Tuhan Yesus katakan you adalah garam? Karena garam itu dapat dilarutkan. Seharusnya dimanapun kita berada, kita harus dapat dilarutkan di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, kenapa kita dikatakan garam? Yang kedua, karena garam itu tidak pernah menonjolkan diri. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita sombong apa yang kita miliki. Amin. Makanya Yesus katakan bahwa garam ini tidak pernah menonjolkan diri, tapi dia bisa memberikan rasa. Haleluya. Next. Nah, sebelum saya lebih menjelaskan tentang garam, ada dua kata tentang kamu adalah garam dunia. Ada dua kali kata
dikatakan dunia. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang garam, ada kata, dia berkata, ada dunia. Kalau kita pernah belajar hermeneutika, kalau biasanya di dalam sekolah kita, artinya menafsirkan firman Tuhan. Kebanyakan orang-orang yang tidak sekolah Alkitab menyampaikan kebenaran firman Allah itu secara analogi mereka. Maaf. Artinya bahwa kalau kita menafsirkan Alkitab, itu memang benar-benar, jangan kita copot sana, copot sini. Makanya kita tidak mengalami satu pertumbuhan. Tetapi ada ketika kita belajar hermeneutika, Alkitab berkata bahwa kalau 1-2 kali dikatakan dunia itu artinya penting. Jadi dunia di sini yang dimaksud di sini bahwa di dalam bahasa Yunani dia pakai kata G. Next. G sama E. Nah ini. Yaitu tempat di mana kaki kita berpijak. Di manakah kakimu berpijak, disitulah kamu harus menjadi garam dan terang. Jadi bukan hanya di gereja ini kita harus menjadi garam. Yang Yesus katakan, yang Yesus maksudkan di sini artinya di tengah-tengah mungkin orang-orang yang tidak percaya, bagaimana harus kita menjadi garam di dalamnya. Ada satu contoh di dalam Perjanjian Lama, di dalam Yosua pasal pertama ayat bagian 3 bagian A, dia berkata begini, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu. Nah maksudnya ini bukan saja hanya tempat yang Allah tunjukkan kepada Yosua, tetapi Allah mau supaya Yosua boleh menjadi berkat di sana. Artinya bahwa dimanapun kita berada, mau entah engkau di dalam perkuliahanmu, mau engkau di dalam pelayananmu, mau di dalam pelayananmu, mau di dalam keluargamu, dimanapun engkau berada, Alkitab berkata bahwa setiap tempat yang kita injak itu harus kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Haleluya. Selanjutnya, apa yang akan terjadi jika garam itu kehilangan rasa? Nah ini ada satu persoalan. Kalau garam tadi memberikan satu rasa, tetapi kalau garam itu sudah kehilangan rasa, ada yang bisa menjawab? Nah, satu-satunya yang sangat berbahaya bagi garam bukan ketika kehilangan keindahannya, bukan ketika kehilangan kemewahannya, bukan. Tetapi satu-satunya yang sangat berbahaya bagi garam ketika ia kehilangan fungsi, ketika ia kehilangan manfaat. Nah ini yang sangat berbahaya bagi garam. Nah kalau garam kehilangan manfaatnya, kalau garam kehilangan fungsinya, Alkitab berkata, Alkitab berkata bahwa tinggal dibuang dan diinjak orang. Jadi garam itu berubah menjadi pasir. Tahu nggak, pasir itu tinggal diinjak. Jadi kalau garam sudah tidak ada lagi rasa, Alkitab berkata sudah jadi tawar, dibuang dan tinggal diinjak orang. Kalau orang-orang Kristen, kalau pemuda-pemuda kehilangan manfaat, kalau kita kehilangan fungsi sebagai anak Tuhan, ya. Kalau kita kehilangan fungsi, itu pertanda, itu berarti, itu sesungguhnya bahwa kita orang-orang Kristen yang gagal. Kenapa saya katakan gagal? Karena kegagalan orang-orang Kristen bukan pada saat dia tidak diberkati oleh Tuhan. Bukan juga ketika dia diberkati baru dikatakan berhasil. Tidak. Tetapi sesungguhnya kegagalan orang-orang Kristen, kalau
menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Jadi kalau kita tidak menjadi berkat bagi orang lain, itu artinya kita gagal menjadi orang-orang Kristen yang sesungguhnya. Kita kehilangan esensi. Nah, banyak orang-orang percaya, banyak orang-orang Kristen yang sudah diberkati Tuhan, ya, yang sudah mengalami satu kelimpahan, tetapi sangat disayangkan mereka tidak menjadi berkat. Kita tahu bahwa Tuhan memberkati kita bukan untuk menjadi kolektor yang hanya menerima, tetapi Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi apa? Menjadi kontributor bagi orang lain. Jadi ketika Tuhan memberkati kita, seharusnya kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi saya katakan bahwa jangan kita menjadi, ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, dia berkata tadi bahwa jangan kita hanya menjadi, Tuhan memberkati kita bukan untuk menjadi kolektor, tetapi bagaimana supaya kita pemuda-pemuda di tempat ini, ketika engkau diberkati oleh Tuhan, engkau sesungguhnya harus menjadi kontributor bagi orang lain. Next. Jadi Alkitab berkata kalau mencari garam, kita harus bermanfaat. Alkitab berkata, dia berkata, apakah kehadiran Anda benar-benar sudah menjadi garam dan terang yang memberkati dan mempengaruhi orang-orang di sekitar Anda bagi kemuliaan Tuhan? Yang pertama itu di dalam keluargamu. Apakah keluargamu benar-benar hidup di dalam Tuhan? Kalau keluargamu belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, you yang menjadi contoh bagi mereka. Seharusnya engkau yang sudah engkau dengar firman Allah selama ini, mungkin orang tuamu, sanak saudaramu tidak menjadi contoh, tapi you harus menjadi berkat. Amin. Haleluya. Nah ini kita harus menjadi berkat bagi keluarga. Kita harus menjadi berkat bagi tetangga kita, sekolah kita, tempat kerja kita, dalam pergaulan kita, bahkan medsos. Jadi tidak sembarangan kita sebagai anak Tuhan, yang seharusnya kita harus mencerminkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Selanjutnya, garam dan terang bukan suatu prestasi. Garam dan terang adalah itulah identitas kita. Kemarin saya katakan bahwa kenapa Tuhan katakan kita ini garam? Apa sih yang mewah dari garam sebenarnya? Kenapa bukan yang lebih bagus, yang lebih prestisius, yang lebih bagus seperti mutiara? Karena kita orang-orang yang berharga. Amin. Kalau saudara tidak yakin dengan keadaanmu, saya memberikan satu tips bahwa kita ini orang-orang yang berharga. Di dalam Yesaya 43 ayat 4 dia berkata, you berharga di mata Tuhan. Yesaya 49 ayat ke-16 dia tulis kita di tembok-temboknya. Di mana lagi? Di dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Tuhan Yesus. Bahkan di dalam Mazmur pasal 8 ayat 7 dia berkata bahwa kita dibentuk hampir-hampir seperti Allah. Jadi kalau Anda belum yakin dengan kehidupan Anda, minder dengan mungkin tidak ada talenta, tapi setiap kita diciptakan oleh Tuhan orang-orang yang berharga, orang-orang penting, orang-orang istimewa, orang-orang yang difilter oleh Tuhan. Tidak sembarangan kita diciptakan oleh Tuhan. Tuhan ciptakan kita ada maksud dan tujuan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi saya katakan bahwa garam dan terang adalah identitas kita. Ternyata garam dan terang itulah identitas kita, orang-orang percaya. Selanjutnya lagi. Cukup. Nah, kenapa hal ini menunjukkan sebuah identitas kita? Karena pada waktu Yesus mengeluarkan pengajaran, dia menunjukkan
berkata, you are someone. Kamu adalah. Selanjutnya lagi, ini kita adalah garam dan terang. Jadi Yesus katakan dalam satu statement, dia berkata, you are someone. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. You adalah garam dan terang. Jadi satu statement Yesus katakan, kita ini adalah garam dan terang. Jadi kalau kita mempermainkan identitas kita, kalau kita tidak mencari berkat bagi orang lain, itu sebenarnya kita sedang mempermainkan identitas kita yang sesungguhnya. Haleluya. Selanjutnya, garam dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani dia memakai kata halas. Ya, halas dalam pengertian ini, yang pertama itu artinya pengaruh. Yang kota-kota itu pengaruh. Jadi yang pertama bahwa dia di dalam bahasa Yunani berkata halas. Yang pertama pengaruh. Jadi ketika Allah berkata kamu adalah garam dan terang, itu menunjukkan bahwa kita orang-orang yang berdampak, menjadi orang-orang yang berpengaruh, menjadi orang-orang leader. Makanya gue katakan tadi, kita ini adalah kepala, bukan ekor. Amin. Jadi Tuhan ciptakan kita menjadi orang-orang yang berpengaruh bagi orang lain. Nah, jadi ini pertanda, dalam bahasa ini pertanda bahwa kita bukan orang-orang biasa, tetapi orang-orang yang membawa pengaruh bagi dunia. Jadi kita ini bukan diciptakan biasa-biasa, tetapi yang pertama kita menjadi orang-orang yang berpengaruh. Selanjutnya kita menjadi membawa dampak bagi lingkungan di mana kita berada, membawa dampak dalam pergaulan kita, membawa dampak dalam komunitas kita, dan membawa dampak dalam pelayanan kita, membawa dampak dalam pendidikan kita, dan dimanapun kita berada harus membawa dampak. Apakah kehadiranmu menjadi inspirasi, menjadi motivasi bagi orang lain, atau sebaliknya you menjadi motivator dan pembuat masalah? Tetapi Tuhan menciptakan kita supaya kita menjadi orang-orang yang berpengaruh, menjadi orang-orang yang terinspirasi bagi orang lain, yang sedang putus asa, yang sedang kecewa hari-hari ini. Seharusnya you pemuda-pemuda yang diberkati oleh Tuhan, tunjukkan bahwa engkau bintang yang dipakai oleh Tuhan. Ketika engkau datang, bahwa engkau membawa satu garam dan terang bagi mereka. Amin. Ya, seperti itu. Jadi kita sebagai orang-orang atau orang-orang percaya, kita bukan hanya hebat di tempat ini, tetapi yang Tuhan inginkan bukan hanya hebat di gereja, tetapi di mana engkau berada, dalam pendidikanmu, dimanapun engkau berada, tunjukkan bahwa engkau anak Tuhan yang sesungguhnya. Haleluya. Membawa dampak, membawa pengaruh bagi mereka. Selanjutnya, tunjukkan bahwa identitas kita adalah garam dan terang. Tunjukkan bahwa engkau anak Tuhan yang dapat membawa pengaruh bagi mereka, memberikan rasa bagi orang-orang yang tawar, membawa damai bagi orang lain, menerangi atau menunjukkan jalan bagi mereka yang sedang tersesat. Anda bisa mendoakan bangsa Indonesia ini supaya jiwa-jiwa bisa menyelamatkan. Tapi Yesus katakan bukan hanya doa, tapi tindakan kita. Amin. Ya. Jadi seperti itu. Kalau mungkin ada teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan, tidak cukup dengan doa. Tapi Yesus katakan, bagaimana kita yang sudah dipenuhi kebenaran firman Allah ini, yang sudah seharusnya firman Allah berkata bahwa bukan saja kita hanya pendengar, tapi kita sudah menjadi guru. Ya, kita sudah menjadi guru. Kita sudah menjadi pengajar bagi mereka yang sedang tersesat. Mereka ini seperti orang buta.
Kalau bahasan ini dikatakan di sana bahwa mereka tidak tahu tangan kanan dan tangan kiri. Artinya bahwa mereka tidak tahu arah hidup mereka. Kasihan kalau seandainya mati mereka, meninggal sia-sia. Maaf, seperti binatang yang tidak tahu. Artinya seperti binatang, tidak ada kehidupan. Jadi kalau ada di dalam keluargamu yang belum percaya kepada Tuhan, malam hari ini, kalau ini menjadi anak-anak Tuhan yang benar, jadilah garam dan terang. Firman Allah yang sudah kamu dengar selama ini yang begitu banyak. Jangan menjadi introvert yang menutup diri. Tetapi seharusnya firman Allah yang sudah kita dengar, kita sampaikan bagi mereka. Terserah mereka. Kalau mereka terima enggak, yang penting tugas kita anak Tuhan, kita sampaikan. Amin. Haleluya. Yang kedua, selanjutnya, nah ini cukup. Yang kedua bahwa di dalam bahasa tadi bahwa di dalam bahasa Yunani yang pertama tadi pengaruh. Yang kedua, kebijaksanaan. Nah, apa itu kebijaksanaan? Berarti waktu Yesus katakan kamu adalah garam dan terang, menunjukkan bahwa kamu bukan hanya orang yang pintar, tapi juga orang-orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu tidak gampang, artinya bahwa di dalam mengambil satu keputusan tidak ceroboh, dia harus bertanya sama Tuhan. Kita ini orang-orang yang bijaksana. Apa sih bijaksana itu? Yang pertama, bijaksana selalu menggunakan akal budinya, pengalamannya atau pengetahuannya. Yang kedua, arif atau tajam pikiran. Efesus pasal yang kelima ayat 15. Perhatikanlah dengan saksama. Bagaimana kamu hidup? Apakah kamu hidup seperti orang arif atau seperti orang bodoh? Ada dua hal di dalam Efesus ini. Tapi orang-orang yang bijaksana di dalam Efesus berkata bahwa dia bisa mempergunakan kesempatan, dia bisa mempergunakan waktu. Dia tahu bahwa Yesus sebentar lagi datang. Nah, seharusnya kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, pemuda-pemuda, jangan kita menjadi orang-orang bebal, tapi kita menjadi orang-orang arif. Selanjutnya, pandai atau teliti serta hati-hati dalam mengambil keputusan atau tindakan. Dan selanjutnya, berpikir sebelum bertindak. Itu orang bijaksana. Jangan bertindak baru berpikir. Selanjutnya, orang-orang disebut bijaksana. Yang pertama, kendali diri. Mereka dapat menguasai diri hari-hari ini dengan keadaan yang tidak baik, ya, dengan keadaan mungkin pergaulan kita hari-hari ini, tapi mereka bisa menguasai diri, mereka bisa mengontrol diri, tidak gampang terbawa arus, karena mereka orang-orang yang bijaksana. Salah satu karakteristik dari sikap kekanak-kanakan adalah tidak adanya penguasaan diri. Yang kedua, sebelumnya ngomong berpikir 1000 kali. Apakah yang dia sampaikan itu benar, berkenan kepada yang lain atau seperti apa? Sebelum dia bersikap, dia berpikir 1000 kali. Sebelum mengambil sebuah keputusan, berpikir 1000 kali. Tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terbawa arus. Roma katakan 12 ayat yang kedua, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi yang kita ubah mindset kita, pola pikir kita. Apakah pikiran kita benar-benar hidup di dalam Tuhan? Kalau pikiran kita benar, maka Alkitab berkata tidak akan mudah kita terbawa arus dengan dunia ini. Dia berkata, janganlah kita menjadi serupa. Serupa itu artinya bahwa bukan sama, tetapi yang Tuhan Yesus maksud bahwa jangan sama seperti karakter mereka, perbuatan-perbuatan yang menentang Allah. Tetapi sebaliknya, kita harus menjadi orang-orang atau pemuda-pemuda yang tampil beda. Amin. Tunjukkan bahwa kita anak Tuhan. Yang selanjutnya, tidak terkecoh dengan keadaan sekitar dan punya pendirian atau konsistensi. Tidak mudah diombang-ambing. Jangan seperti gelombang laut yang kesana kesini. Orang-orang yang bijaksana tetap konsistensi, mengikut Tuhan sekali Tuhan tetap Tuhan.
Amin. Ini yang namanya orang-orang bijaksana. Waktu Yesus katakan kamu adalah garam, ini menunjukkan bahwa kamu hidup itu tidak sembarangan. Ya. Selanjutnya, kalau kita tahu identitas kita sesungguhnya, sebenarnya, seharusnya kita tidak hidup sembarangan tempat. Yang pertama, bicara tidak sembarangan. Kolose pasal 4 ayat ke-6 dia berkata, hendaklah kata-katamu penuh dengan kasih, jangan hambar, sehingga kamu bisa memberi jawaban kepada orang lain. Hendaklah kata-kata kita senantiasa penuh dengan kasih. Efesus pasal ke-4 ayat 29 dia berkata begini, jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulut, tetapi pakailah perkataan yang baik, yang membangun. Ya. Artinya, pakailah perkataan yang baik. Kata-katamu mengandung kuasa. Jika kata-katamu tidak menjadi berkat, itu pertanda engkau sedang kehilangan kesaksian hidup. Kalau kata-kata kita tidak menjadi berkat bagi orang lain, itu artinya kita sedang kehilangan kesaksian hidup. Ada satu statement berkata bahwa kata-katamu adalah kualitas hidup. Jadi kata-kata kita itu menunjukkan kualitas hidup kita. Selanjutnya, berpikir tidak sembarangan. Makanya di dalam Filipi 4 ayat 8, yang kita pikirkan itu yang mulia, yang sedap didengar, yang enak didengar. Yang kita pikir itu perkara-perkara di atas, bukan perkara-perkara di bawah. Satu statement katakan seperti ini, siapa kita adalah apa yang kita pikirkan. Sekali lagi saya katakan bahwa siapa kita adalah apa yang kita pikirkan. Jadi kita berpikir benar-benar pikiran kita berkenan kepada Tuhan. Selanjutnya, bertindak tidak sembarangan, bersikap tidak sembarangan, bergaul tidak sembarangan. Dia berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan sesat. Rasul Paulus katakan di jemaat itu, dia tahu banyak ajaran-ajaran palsu, banyak pergaulan-pergaulan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Makanya dia berkata, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak segala sesuatu yang kita terima sama Tuhan akan menjadi rusak. Karena apa? Pergaulan kita bukan pergaulan yang baik. Selanjutnya, melayani Tuhan itu juga tidak sembarangan. Jangan kita karena kita udah bisa, jangan kita karena udah hebat, maka kita seenak-enaknya tidak. Melayani Tuhan itu benar-benar ada penyerahannya. Melayani Tuhan sungguh-sungguh. Kebanyakan orang mereka menjadikan mimbar ini hanya untuk pamer. Menjadikan mimbar ini hanya untuk bisnis. Tapi jangan sampai kita melayani Tuhan dengan motivasi yang salah. Selanjutnya, memilih pasangan pun tidak sembarangan. Haleluya. Haleluya. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 bagian ada berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Jangan karena dia ganteng, jangan karena dia cantik, jangan karena dia punya segala sesuatu. Jangan. Tapi kita harus benar-benar memilih pasangan yang luar biasa. Amin. Pasti kan semua ini pengen berkeluarga nanti ke depan. Amin. Ini jadi bapak dan ibu. Haleluya. Tapi ada satu hal yang mungkin membuka pikiran kita seperti ini. Kalau kita memilih pasangan itu harus ada koleksi. Haleluya. Haleluya. Kalau Om Gati katakan itu ada harapan palsu. Nah, saya jelaskan di sini. Jadi kalau kita memilih pasangan, pertama kita harus koleksi. Koleksi ini bukan
Di setiap sudut ada dia, setiap sudut bukan. Yang saya maksud di sini koleksi, walaupun dia sudah menjadi anak Tuhan, tetapi karakternya karakter setan. Nah ini kita harus koleksi. Nah ini koleksinya di hal positif, bukan hal negatif. Jadi kalau kita benar-benar memilih pasangan, kita memang lihat dulu karakternya, sifatnya, apakah memang benar-benar mencerminkan karakter Tuhan atau tidak. Yang kedua, selesai koleksi harus ada seleksi. Haleluya. Amin. Kenapa saya bisa sampaikan ini? Saya berpengalaman. Haleluya. Haleluya. Asik. Walaupun orangnya seperti biasa-biasa, tapi ya seperti itu. Ya, yang kedua koleksi. Artinya yang kedua seleksinya ada uji coba. Jadi di dalam pasangan kita ini menjalankan hubungan kadang-kala ada muncul masalah. Nah, ini pelajaran sebenarnya ini buat seminar. Jadi seleksi benar-benar apakah pasangan kita ini ketika ada masalah sama-sama terlibat atau tidak. Makanya ada orang berkata kalau ada masalah lebih baik diam itu emas. Itu salah, bodoh itu namanya. Kalau ada masalah seharusnya kita selesaikan dong. Jangan diam itu emas, itu salah. Itu salah statementnya. Yang kedua dia berkata di sini bahwa diam itu cara menyelesaikan masalah. Oh salah. Kalau ada masalah harus diselesaikan, ya. Dan yang terakhir